Dan kami ucap syukur Bapa karena Engkau hadir dalam hidup kami senantiasa. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tapi aku datang untuk supaya mereka mendapatkan hidup dan hidup yang dalam segala kelimpahan. Tuhan, Kau hadir dalam hidup kami, Kau memberikan kelimpahan kasih-Mu, supaya kami boleh melimpahkan kasih-Mu. Kamu hadir dalam hidup kami, untuk supaya hadirat-Mu itu penuh dalam hidup kami, supaya kami boleh menyatakan kuasa-Mu tengah-tengah dunia ini ya Bapa. Engkau hadir dalam hidup kami, untuk supaya kami memperoleh kelimpahan dalam segala damai sejahtera-Mu ya Bapa, supaya damai sejahtera-Mu, shalom itu kami nyatakan dalam dunia yang sudah sangat tua ini, sangat tidak menentu. Dengan apapun yang terjadi ya Bapak, biarlah kami boleh menegakkan panji-panji-Mu di tengah-tengah hidup kami, tengah-tengah masyarakat yang ada di tengah-tengah hidup kami, tengah-tengah dunia yang telah menjadi sangat kacau ini ya Bapak. Di dalam nama Tuhan, biarlah kelimpahan kuasa-Mu, kelimpahan kasih-Mu, kelimpahan anugerah-Mu, kelimpahan berkat-berkat surgawi ini kami akan menyatakan dalam dunia ini bahwa ada satu nama yang bisa menyelamatkan dunia ini, yaitu nama segala nama, Yesus Kristus yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu Pak Daud Tony ya Bapak, yang akan sharing dengan firman-Mu ya Bapak, biar ia tidak lupa untuk hadir dalam ibadah Zoom ini ya Bapak. Engkau menyatakan kuasa-Mu, Engkau menyatakan urapan-Mu, Engkau menyatakan hadirat dari Bapak Daud Tony ini ya Bapak, sehingga ia akan menyampaikan firman yang hidup, firman yang penuh kuasa, firman yang penuh kemuliaan-Mu tengah-tengah kami, supaya kami boleh disegarkan, dikuatkan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang mengalami keletihan, kelesuan dikuatkan kembali di dalam nama, dipulihkan kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga hamba-Mu yang melayani di tempat ini ya Bapak, biar kesegaran Allah pagi hari ini, kuasa Allah, mujizat Allah, otoritas Allah ada tengah-tengah mereka. Berkat-berkat surgawi, berkat-berkat jasmani mereka melimpah senantiasa ya Bapak. Anak-anak-Mu yang melayani dengan kekuatan yang daripada Engkau Tuhan, Engkau limpahkan kekuatan yang baru tengah-tengah mereka. Berkati setiap kami Tuhan, supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman, bukan menjadi seorang yang hanya menyatakan kasih-Mu dalam bibir dan lidah kami, tapi hati kami penuh limpah dengan ucapan syukur. Hati kami penuh limpah dengan hadirat-Mu. Hati kami penuh limpah dengan kuasa-Mu, dengan otoritas-Mu ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, berapapun yang kami hadir, Engkau lawat Tuhan, supaya kami boleh melawat orang yang lain. Famili, saudara kami, anak-anak kami yang belum percaya akan Engkau ya Pak Tuhan. Melalui hidup kami boleh menjadi teladan bagi mereka. Anak-anak ya Bapak, kami boleh menjadi teladan bagi perlakuan kami, tindak tanduk kami, kata-kata kami yang penuh kuasa ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Sungguh bersuka cita, saudara, Bapak Pendeta Evangelis Daud Tony sudah bergabung. Amin. Dan sekarang lagi connecting dengan audionya. Puji nama Tuhan. Doa kita sudah didengar. Bapak Evangelis Daud Tony sudah hadir di tengah-tengah kita. Puji nama Tuhan. Haleluya. Baik, saudara, kita tidak membuang waktu. Rasanya sudah tidak sabar untuk kita boleh mendengar apa yang Tuhan katakan kepada hamba-Nya ini buat kita semua yang ada di Zoom meeting ini. Baik, satukan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Haleluya.
Puji nama Tuhan. Kita percaya bahwa hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita saat ini. Amin, saudara. Salam Bapak Pendeta, Bapak Evangelis Daud Tony. Selamat pagi, Pak Daud. Selamat pagi. Shalom, puji nama Tuhan. Kami sangat bersuka cita dan bersyukur kepada Tuhan bahwa hari ini Bapak Evangelis Daud Tony bisa menjadi berkat yang luar biasa untuk kita di Zoom meeting ini. Baik, Bapak Daud, untuk waktunya kami persilakan. Puji nama Tuhan. Saudara mestinya sudah kenal sekali dengan Bapak Evangelis Daud Tony ini. Saya yakin semua saudara yang sudah hadir sudah tahu siapa beliau. Dulunya bagaimana beliau adalah seorang dukun santet sakti ya, tapi Tuhan tangkap dan sekarang menjadi hamba Tuhan yang luar biasa Tuhan pakai. Haleluya, haleluya. Silakan Pak Daud. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaan menjadi kehendak-Mu. Bebaskan kami dari yang jahat, bebas kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, lautkan saya pribadi Tuhan dalam program ini Tuhan. Roh Kudus melalui kami, menjamah kami pribadi lepas pribadi. Kerajaan Tuhan datang menjadi, dan nama Tuhan dimuliakan. Demi nama Yesus Masiah. Amin. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ayat ini sangat terkenal sekali untuk orang Kristen dan umat Tuhan di seluruh dunia. Mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Roma pasal 8 ayat 28. Kitab Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Elohim turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Elohim. Artinya apa? Bahwa segala perkara dalam hidup kita, baik tantangan, masalah, badai, tekanan apapun dalam hidup kita, bahwa Tuhan, Elohim, turut bekerja dalam segala perkara. Artinya apa? Bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Bahwa Elohim memanggil kita untuk suatu panggilan khusus, yaitu apa? Untuk melakukan dan memberikan rencana yang indah. Jadi rancangan Tuhan itu yang terbaik dalam hidup kita, dan rencana Tuhan itu tidak ada kecelakaan atau menghancurkan. Ada satu kata-kata yang saya tidak boleh lupa dan tidak bisa lupa. Kata-katanya gini, kita bisa khawatir, bisa. Kita bisa takut, bisa. Kita bisa ditekan, bisa. Dalam kondisi apapun, walaupun ditekan, takut, khawatir apapun, yang tidak boleh saudara lakukan kalau tidak berpikir logis. Jadi ingat, walaupun Anda ditekan, Anda bisa khawatir, Anda bisa takut, dan Anda bisa mengalami hal-hal yang membuat Anda pusing. Tetapi ingat, saudara harus tetap berpikir logis, walaupun di bawah tekanan apapun. Nah, artinya apa? Masalah boleh datang, tekanan boleh datang, cobaan boleh ada. Tapi engkau tetap berpikir bahwa Allah, bahwa Elohim, turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara. Dan Elohim akan melakukan hal yang ajaib. Dan perlu kita tahu bahwa pertolongan Tuhan selalu indah pada waktunya. Ada satu hal yang saya masih ingat, itu kejadian kira-kira tahun 1996-97. Waktu itu saya lulus Alkitab, dan kebetulan saya bukan pendeta sampai sekarang, bukan pendeta. Waktu itu saya ada eksiden kecelakaan. Nah, ingat bahwa Elohim turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, apapun yang terjadi dalam hidup saudara. Waktu itu saya naik motor bersama teman saya arah ke Wonogiri. Nah, ada truk yang jalannya itu kencang, jalan di tengah, tiba-tiba tanpa kasih peringatan, tanpa rating, langsung berhenti mendadak. Waktu itu saya sama teman saya naik sepeda motor, itu jalan kira-kira 60-80.
karena mendadak, nggak bisa ngerem, langsung nabrak. Biar, udah tahu bahwa kecelakaan yang paling berbahaya kalau motor itu justru yang di belakang. Karena yang di depan tahu, yang belakang tidak tahu. Yang depan langsung gini. Nah, saya di belakang nggak tahu, langsung jebret gitu. Nah itu di bak truk. Biar. Nah di situ roh saya dijemput malaikat. Dibawa ke satu tempat, saya masih ingat, lantainya emas semua. Dan di situ saya ketemu malaikat, dan malaikat berkata dalam suatu bahasa yang bukan bahasa manusia, tapi saya ngerti. Jadi nanti kita di surga ada bahasa namanya bahasa roh. Nah, di situ saya disuruh jalan ke satu ruangan sebelum menghadap Yang Maha Kuasa. Nah, di situ saya melihat tabut perjanjian dan roh saya tersungkur di situ. Dan ada lagu pujian penyembahan seperti derau air bah. Dan malaikat itu berkata sama saya bahwa lagu-lagu pujian penyembahan sebelum dinyanyikan di muka bumi, terlebih dulu dinyanyikan di surga. Nah, di situ malaikat itu ngantar saya kembali tentang sebuah tangga emas. Dan di setiap tingkatan itu ada banyak malaikat sekali. Ribu laksa. Dan ada sebuah tahta di situ. Dan yang ditata berkata, Daud, sebenarnya kau sudah ada waktunya di tempat ini. Tapi karena ingin umurmu diperpanjang di muka bumi, maka umurmu diperpanjang di muka bumi. Dan selama umur diperpanjang di muka bumi, pergunakanlah sebaik-baik. Apa yang terjadi, saudara? Sebelum kau kembali ke muka bumi, engkau akan kutunjukkan masa akan datang. Apa yang terjadi atas bangsamu dan hidupmu di masa depan. Tangannya gini, di situ langsung hari-hari yang akan terjadi. Dan setelah itu saya baru mengerti bahwa apa yang terjadi atas hidup kita dari awal sampai akhir itu sudah ada di sana. Hal-hal yang akan datang. Itu seperti layar lebar besar sekali. Hari-hari akan terjadi. Saya itu yang ditata itu saya lihat, aku adalah aku. Akulah Yeshua HaMashiach. Akulah Yahweh. Nah, setelah itu saudara, yang ditata itu jalan untuk mengajak saya ke satu tempat. Nah, di situ saudara, lantainya emas dan ada pagar seperti air mengalir. Terbuat dari batu-batu permata. Emerald, ruby, blue safir, yang tidak ada batu ake. Nah, di sana semua batu mulia. Saya tanya sama Tuhan Yesus, Yeshua HaMashiach, siapakah jodohku di masa depan? Tunjukkan. Hanya rambutnya aja. Mau lihat wajahnya ditutup. Tuhan, yang rambut panjangnya jutaan, gimana nyarinya? Engkau akan ketemu di satu tempat. Benar, saya ketemu istri saya di Jogja. Tiba-tiba saya lihat ada seorang anak perempuan. Dia tersenyum, memandang saya gini terus. Itu siapa Tuhan? Itu anakmu di masa depan. Bayangkan saudara, saya belum kenal istri saya, belum pacaran, belum tahu siapa istri saya, tapi saya sudah ketemu anak saya. Dan apa yang terjadi? Di situ ditujukan masa-masa yang akan datang untuk negara Indonesia. Tentang pemulihan Indonesia. Tentang krisis resesi yang akan terjadi. Nah, setelah itu saya disuruh kembali
naik kereta berkuda, berapi. Balik ke badan saya kembali. Nah, ini yang saya beritahu pada saudara. Indonesia akan mengalami resesi, krisis, badai. Waktu itu, saudara, hal itu tahun 96-97, saya mendapat pesan itu. Tetapi untuk menyampaikan itu susah sekali. Sulit. Karena saya bukan pendeta sampai sekarang. Dan kalau saya bicarakan ini, pasti tentang banyak orang. Sehingga hal itu saya simpan di dalam hati. Itu tahun 97, 98, sampai tahun 2000. Saya tidak berani untuk membicarakan hal ini. Karena pasti dianggap orang gila. Nah, tahun 2004, waktu itu saya diminta untuk menjaga, mengamankan Presiden SBY. Waktu itu saya diminta langsung sama Jenderal Pramono Edi Wibowo. Waktu itu dia pangkat kolonel dan dia dulu adalah ajudan Megawati. Nah, 2004 itu sampai 2014 di situ saya tidak berani ucapkan ke banyak orang maupun secara publik karena saya tahu resikonya pasti tentang dikatain dimaki-maki. Ya saya tetap, apalagi posisi saya adalah pengaman presiden, nanti repotnya bikin kegaduhan. Kegaduhan itu 2004 sampai 2014. Satu kali saya sama Jenderal Pramono Edi Wibowo, waktu itu beliau tanya sama saya, apa yang kau lihat pada waktu kamu di surga? Jadi sekalipun beliau Muslim, dia ingin tahu. Pada waktu kamu di surga, kamu lihat apa? Saya lihat bahwa anginnya akan datang di 2018, 19, dan badainya akan ada di 2020. Dan ekonomi Indonesia, ekonomi yang stagnat, ekonomi berhenti. Sampai 2023. Nah, jadi 2020 badainya, ekonomi akan stagnan berhenti sampai di 2023. Setitik terang datang. Nah, dan Indonesia dipulihkan Tuhan itu 2035. Itu pulih total. Tetapi awal pemulihan 2023. Nah, itu langsung kan di istana kan ada namanya One Team Press, Dewan Pertimbangan Presiden. Saya di Wibowo, situ juga ada yang ahli makroekonomi dan mikroekonomi. Baik dari Sandi Yuda, intelijen, baik dari Polhukam, politik hukum. Coba kita akan lihat kenapa terjadi ekonomi berhenti di 2020. Dan pesannya itu apa? Ini penting sekali karena menyangkut bangsa dan negara. Nah, apa yang terjadi? Seorang yang ahli makroekonomi bernama Gunawan Yusuf yang punya Gulaku Sugar Group. Saya tanya sama beliau dan saya sampaikan ke Edi Wibowo. Ngomongnya gini. Coba Pak Daud, kita akan lihat secara makroekonomi dan mikroekonomi dari sun dan obligasi. Supaya tahu angkanya. Langsung Gunawan Yusuf ini langsung lihat data, lihat apa semuanya. Dia ahli makroekonomi. Dia ngomong gini. Nanti kira-kira tahun 2021 dolar akan tembus 14.000. Dan
Ini penting Pak Daud. Utang negara, utang Indonesia tembus 5.000 triliun. Dasarnya ini. Ya, tunjukkan dasar-dasarnya. Saya sampaikan ke Jenderal Pramono Edi Wibowo. Pesan Edi Wibowo berkata gini, pesannya apa lagi? Suruh berkebun. Hah? Berkebun. Kok aneh? Iya, berkebun. Untuk di persiapan untuk 2020. Berkebun. Dan beli tanah dan emas. Waktu itu saya sama Edi Wibowo dibicarakan ini, itu tahun 2025, 2026. Berkebun, tanah, dan emas. Iya, iya Jenderal. Pesannya itu, iya. Makanya Jenderal Edi Wibowo itu punya kebun juga. Karena tahu pesan ini. Nah, sekalipun beliau Muslim. Nah, setelah itu beliau ngomong sama saya, tapi jangan kamu sampaikan ke publik. Karena kamu kan tugasnya ngamankan presiden. Tapi kita semua persiapkan semuanya. Nah, waktunya tiba kamu katakan. Siap. Terus itu berlangsung sampai 2014. 10 tahun saya menjaga presiden. 2014, waktu langsung saya resmi untuk mengundurkan diri untuk kembali ke keluarga, ke masyarakat. Langsung pesan itu sangat kuat di dalam diri saya, harus disampaikan. Nah, di 2014 itulah saya mulai sampaikan. Wah, disitulah terjadi reaksi. Saya dikatakan sesat, gila, macam-macam udah. Di 2017, saya beli tanah untuk persiapan di 2020. Terjadi resesi ekonomi, badainya datang. Jadi langsung saya beli tanah, bikin kebun. Kebun kita kira-kira hampir 3 hektar. Nah, di situ saya menghadap Gunawan Yusuf. Ketemu Gunawan Yusuf, saya ngomong-ngomong sama Gunawan Yusuf tentang penglihatan itu. Dan saya akan ambil keputusan untuk menyampaikan. Nah, apa yang terjadi? Gunawan Yusuf berkata, beli tanah, saya itu berkebun dan beternak. Makanya kita pelihara sapi. Dia ngomong, kotoran sapi untuk pupuk, makanan sapi dari rumput. Kamu rumput kolonjono, seperti rumput-rumput yang daun-daun yang besar-besar itu, untuk pakan sapi. Nah, pupuknya untuk tanaman kamu. Kamu tanam tanaman jangka panjang. Di situ saya nanam durian, durian musangking, duri bawor, duri hitam. Saya itu tanam apokat dan tanam nangka. Nah, beliau ngomong ini untuk persiapan, ya, untuk persiapan di 2020 nanti. Nah, jadi saya siapkan benar tahun 2017 itu saya berkebun, saya beli tanah. Nah, setelah itu setelah saya siapkan semua, saya sampaikan pesan itu terus. 2019 saya sampaikan. Nah, pendeta-pendeta bereaksi semua. Nah, kendalanya mau mecat saya tidak bisa. Kenapa? Karena saya bukan pendeta. Saya hanya jemaat biasa. Jemaat kan tidak bisa dipecat. Bisa kebaktian di mana-mana gitu.
Jadi 2019 pendeta-pendeta bernubuat untuk 2020. Tahun berkat, tahun kelimpahan, tahun mujizat. Nah, sedangkan saya hanya satu orang yang memberitahu badainya datang. Anginnya datang dan badainya datang. Kenapa yang terjadi? Di 2020, kira-kira Januari, pendeta-pendeta datang ke pendeta Gilbert Umaindo. Karena Daud ini kok hanya satu orang aja mengatakan badainya datang di 2020. Mana buktinya? Pendeta-pendeta ketemu Gilbert ngomong demikian. Nah, Gilbert berkata, ini kan baru tahun 2020 Januari. Nanti kita lihat Desembernya. Ekonomi berhenti sampai 2023. Kalau itu pesan yang maha kuasa, pasti terjadi. Kalau bukan, pasti tidak. Karena waktu itu 2019, pendeta-pendeta udah bernubuat semua. Tahun mujizat, tahun berkat, tahun kelimpahan. Hanya saya aja yang 2019 yang berkata badai. Nah, apa yang terjadi? Ekonomi berhenti. Stagnan. Maret, April, Corona. PSBB, PKM, ekonomi berhenti. Nah, sebenarnya apa yang akan terjadi? Nah, ini akan saya beritahu kepada saudara untuk mempersiapkan tahun depan. Corona ini akan bermutasi selama 5 tahun. Bermutasi itu selama 5 tahun. Jadi sampai 2025. 2025 itu puncak mutasi. Di atas 2025, 2030 ke bawah, error. Artinya menjadi kasus flu biasa. Karena hampir semua sudah kena. Nah, dan apa yang terjadi? Indonesia mengalami inflasi selama 5 tahun. Inflasi terus selama 5 tahun, dari tahun 2022 sampai 2027. Itu inflasinya. Jadi inflasi terus sampai 2027. Dan pesannya adalah satu, jangan utang bank. Karena bunga bank akan naik. Itu selama 5 tahun. Dan di 2021 saya memberitahu untuk tahun 2022 semua belajar normal. Sekarang ini kan kita belajar adaptasi normal. Nah, tahun depan kita kembali untuk normal. Sekalipun dikatakan bahwa tahun 2023 gelap, tapi petunjuk yang maha kuasa tahun 1997 adalah setitik terang datang. Jadi sekalipun dikatakan gelap, tapi percaya Tuhan memberkati, memulihkan saudara. Karena Tuhan turut bekerja. Kenapa? Setitik terang datang itu di 2023. Setelah saya berdoa dan saya pahami, baru saya mengerti. Ingat, setitik terang itu adalah pilpres. Pilihan presiden. Kalau pilihan presiden, otomatis ekonomi bergerak. Proyek baju-baju untuk kampanye. Atribut, sembako, EO, kuliner. Artinya uang berputar, uang keluar bisa berputar. Makanya di 2023, saudara tidak usah takut. Sekalipun dunia gelap, Indonesia ada setitik terang. Karena
Karena apa? Sisi terangnya, ada pesta demokrasi. Pilpres 2023 sampai 2024. Ini yang membantu perputaran ekonomi di Indonesia. Nah, jadi saudara, nggak usah takut untuk tahun depan resesi ekonomi. Kenapa? Nanti yang mengalami berat itu hanya Jakarta sama Surabaya. Tapi daerah-daerah enggak. Kenapa enggak? Karena ada sumber daya alam. Di mana tempat ada kebun, setelah itu pinggir laut, perkebunan, sayuran, buah-buahan, perikanan, aman semua. Surabaya pun juga tidak terlalu berat. Asal tidak banyak keinginan. Ingin beli Hermes, Louis Vuitton, dan lainnya. Tapi kalau hidup sederhana, apa adanya, aman-aman semua. Nah, hal seperti ini akan terjadi sampai 2 tahun. Yaitu nanti sampai tahun 2024. Nah, 2025 baru mulai pergerakan. Nah, properti itu akan mulai naik di 2026-2027. Nah, itu saudara pesan yang saya sampaikan, dan pulihnya Indonesia 2035. Oke, silakan kita bisa tanya jawab. Saya kasih 10 pertanyaan yang tanya. Baik, puji nama Tuhan, haleluya, saudara. Kita sudah mendengarkan ulasan sharing firman dari Bapak Evangelis Daud Tony, dan hari ini beliau meluangkan waktu untuk bisa kita bertemu muka walaupun via Zoom, dan diberi kesempatan untuk boleh bertanya kepada Pak Daud. Silakan saudara, daripada para partisipan di tempat ini mungkin ada pertanyaan yang mau ditanyakan kepada Pak Daud. Saya persilakan untuk tidak membuang waktu. Silakan. Ada? Shalom Pak Daud. Ya, Shalom. Iya. Shalom. Ya, ini saya ini Ibu Iren dari Montana ya. Ibu Iren dari Montana, Amerika. Silakan Ibu Iren. Shalom ya. Jadi akhir-akhir ini ya Pak ya, saya banyak mendapat kayak pesan-pesan Tuhan. Jadi saya ini sekarang ini disuruh sama Tuhan suruh minyak urapan ya Pak. Jadi gimana cara doanya minyak urapan? Saya kebetulan ya sama Bapak sekarang ada di sini ya. Jadi kalau bisa Bapak sama saya doa minyak urapan, karena ada pekerjaan Tuhan yang harus saya lakukan. Dan saya harus mempersiapkannya dengan minyak urapan. Jadi gimana menurut Bapak? Nah, untuk doa minyak urapan itu tergantung iman kita. Ya. Doanya itu, Tuhan Yesus berkati minyak ini menjadi minyak yang kudus. Sucikan minyak ini dengan darah Yesus, menjadi meterai yang kudus, menjadi benteng yang maha kuasa. Berkati minyak ini demi nama Yesus untuk mematahkan kuasa gelap, menghancurkan kegelapan. Dan berkati minyak ini demi nama Yesus, kuasa untuk menyembuhkan dan kuasa untuk mengalahkan iblis demi nama Yesus. Nah, itu tergantung iman Ibu. Ya. Amin. Amin. Dari iman kembali ke iman. Bukan imannya saya, imannya Ibu sendiri. Oke, terima kasih Pak. Ya. Puji Tuhan sudah terjawab ya. Ya, shalom. Silakan yang lain, tidak membuang waktu, langsung. Saudara, mungkin ada yang mau ditanyakan tadi Pak. Ya, silakan. Shalom, Pak Pendeta. Ya. Rudi. Ini katanya ada. Kita tahu bahwa kita menjelaskan peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh jahat di udara. Sekarang untuk melawan itu, Alkitab menjelaskan kita harus memakai senjata perlengkapan Allah. Bisa Bapak jelaskan untuk bagaimana caranya menggunakan senjata perlengkapan Allah untuk melawan roh jahat di udara? Pertama, demi nama Tuhan Yesus. Pertama, demi nama Tuhan Yesus.
dengan kuasa darah Yesus. Nah, perinciannya Pak, perinciannya senjata perang Allah yang bagaimana? Bapak kan bisa baca di kitab Efesus itu. Ya. Ketopong selamatan apa semua bisa mendetail jelaskan. Pada mengerti. Pak, itu harus khotbah berikutnya, Pak. Nah, itu harus ada khotbah berikutnya, Bapak. Jadi Bapak baca sendiri di ketopong selamatan itu iman, perisai. Tapi untuk melawan kuasa gelap itu di dalam nama Yesus, hidup dalam Tuhan, dan kuasa doa. Itu sebenarnya intinya. Nah, oke, lanjut Ibu. Nah, puji Tuhan, Pak Rudi sudah terjawab, Pak. Nah, ini yang belum terjawab itu senjata perlengkapan Allah, maksudnya kan mendetailnya ketopong selamatan, syirak keadilan untuk peperangan rohani. Kita kan masuk peperangan rohani. Kita diserang, kita harus. Saya jelaskan, dengarkan ya. Pertama, demi nama Yesus dengan kuasa darah Yesus. Dan hidup dalam Tuhan dan kuasa doa. Intinya itu di situ. Amin. Untuk menghadapinya dengan perisai iman. Arti hidup dengan beriman dan percaya. Oke? Nah, lanjut. Tuhan, silakan. Ada yang ini silakan yang lain. Puji nama Tuhan di sini. Ya. Izin, selamat pagi Pak Dr. Tony. Ya, Pak Polimardin ya. Dari Nias. Dari Nias, perkenalkan nama saya Polimardin Dr. Tony. Berasal dari Nias, Sumatera Utara. Ya, silakan. Izin hanya sebagai evaluasi dan pertimbangan ini. Karena kita kan sebagai iman orang Kristen ini sama-sama untuk menjalaninya dengan iman kita masing-masing. Karena kita semua di dunia ini memang juga berbeda-beda agama. Tentu sudah duluan disampaikan tadi bahwa kita berjuang bukan untuk daging, tetapi dengan roh kita yang memang sesuai dengan diajarkan dari Alkitabiah bahwa iman itu berasal dari Tuhan Yesus. Jadi bagaimana cara kita bisa bagaimana cara kita menjalani iman yang sebenarnya. Misalnya rekan kita atau saudara kita secara pribadi kan, ada orang Muslim, mungkin sepupu, berbagai pendapat orang lain bahwa intinya apa ya? Intinya apa ya? Intinya apakah memang orang Muslim itu sesuatu hal yang memang membuat kita akan tidak senang bagi mereka untuk membenci mereka atau memang bagaimana untuk seharusnya? Masalah ini maaf saya tidak menjawab. Ini Sarah ya. Stop. Sarah ini tidak boleh. Stop. Berarti tidak bisa dibenci apa ya, Pak Dokter? Tidak bisa dibahas di publik seperti ini. Jadi begini Pak Dokter, Pak. Bagaimana cara kita bisa bersahabat bagi mereka? Karena yang Alkitab juga berbicara bahwa yang kebaikan itu lebih baik dan akan juga panjang umurnya itu. Bagaimana cara kita sebenarnya inti di situ? Penting menjadi berkat, menjadi terang. Dan hidup kita dikesan. Dan mendoakan supaya ada lawatan Tuhan. Nah, dan tapi kita jelaskan juga tentang arti keselamatan di dalam Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Nah, dan tidak boleh menjelekkan agama orang. Itu nomor satu. Karena hukum di Indonesia jelas. Nah, jadi kita sebagai warga negara yang baik ikut patuhi hukum. Jangan menjelekkan agama orang lain. Karena itu syarat. Tidak ada koma, titik. Nah, itu. Bagaimana Ibu? Betul? Sudah terjawab. Sedikit lagi Pak. Sedikit lagi Pak. Setuju. Ya. Sedikit lagi Pak Daud. Ya. Belum Pak. Ya, puji Tuhan. Haleluya.
Ini banyak pendeta dan di tempat ini ada yang dari Kalimantan Barat, dari Blawong, Semarang. Silakan Pak Pendeta yang dari Jawa Tengah, dari Kalimantan Barat, kita mau ditanyakan. Ya, shalom. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak Dautoni. Ya, Pak Pendeta Selamat pagi. Ya, lanjut. Ya, saya Pendeta Jembri Manopo di Kalimantan Barat. Pak, saya mau bertanya ini. Dalam pelayanan kan saya banyak kali melayani pelepasan ya. Yang saya mau tanyakan, kalau kita menemukan barang-barang berupa jimat, berupa parang yang ada isinya, terkadang ada ukiran-ukiran dan ada isinya lah ya, bisa dikatakan itu bisa terbang lah kalau dibaca-baca mantranya itu. Yang saya mau tanyakan begini, ada jenis jimat yang kalau dibakar itu hancur, Pak. Kalau jenis parang yang bahan besi kan tidak bisa hancur. Pengalaman saya. Nah, musnahkannya apa? Cukup dengan doa atau perlu dibuang atau perlu diapakan, Pak? Terima kasih. Penting intinya kena api. Penting kena api. Karena itu namanya dimentahkan. Jadi segala sesuatu kekuatan mistik yang berhubungan dengan jimat itu dilalukan api. Penting kena api aja. Nah, setelah itu dibuang. Karena ada kayak besi kan tidak mungkin dileburkan jadi kayak debu. Tetapi kan dibakar, penting kena api. Setelah kena api, dirusak atau gimana kan tidak perlu sampai hancur lebur kayak pasir. Intinya kena api. Setelah kena api, dibuang. Dibuangnya waktu pembakaran itu harus doa, darah Yesus sucikan, darah Yesus hancurkan kutuk, darah Yesus hancurkan jimat-jimat kekuatan setan, darah Yesus sucikan, dan doa pelindungan untuk keluarga, darah Yesus sucikan, benteng itu jiwa rohku, dan darah Yesus benteng keluargaku. Amin. Itu caranya. Jadi intinya itu kena api. Oke, terima kasih Pak Daud. Saya paham. Oke. Sedikit Pak Daud, pertanyaan lagi sedikit Pak Daud. Saya ingin tanya, karena akan datang nabi-nabi palsu, ngaku-ngaku Mesias, membuat mujizat. Bagaimana kita mengenal tanda-tanda nabi palsu tersebut? Supaya kita tidak tersesat, pertama, jangan cari pendeta atau cari nabi, tapi cari Tuhan. Kedua, maksudnya tanda-tandanya hidup dalam Tuhan yang baik dan baca Alkitab. Dan tidak cari mujizat dan tidak boleh ikut tren macam-macam. Misalnya trennya ini. Ingat, kita bukan Kristen ikut yang tren-trenan, tapi hidup dalam Tuhan, fondasi iman dengan dasar yang teguh. Itu aja. Supaya tidak tersesat, ya tahu Alkitab. Setelah itu hidup jangan aneh-aneh, neko-neko, mau sensasi-sensasi. Udah, itu pasti tidak tersesat. Kalau fondasinya iman, dasar yang teguh, kembali Alkitab, dari itu pasti aman. Nah, amin. Kalau membedakan nabi palsu, lainnya itu punya karunia khusus karena membedakan roh. Nah, tetapi kalau kita supaya tidak tersesat, hidup yang benar dalam Alkitab dan pedoman Alkitab, hidup yang benar dan tidak cari pendeta, tapi cari Tuhan. Oke. Nah, tapi kami ini nabi palsu, bikin-bikin. Baik Pak Pendeta. Ya Pak Pendeta Rudi ya. Amin. Ada lagi yang mau bertanya? Boleh? Ya Pak. Saya dari Bunda saya. Ya Bunda boleh. Boleh saya bertanya? Sekiranya Pak? Berkenan. Halo, boleh? Ya Pak. Sekiranya berkenan, kalau boleh, nomor WA-nya Pak Tony, supaya kapan waktu ada pertanyaan singkat, mungkin boleh. Ya Pak Herman Mandang, Pak Pendeta dari Manado ya. Nanti kita akan bicarakan ya. Baik, Bunda Colin, silakan Bunda. Silakan, tidak mau waktu lagi. Haleluya, selamat pagi semuanya. Ya, saya bersaksi ya sedikit, jangan usah panjang lebar. Suami saya mantan dukun.
suami saya. Suami saya mantan dukun tapi bertobat, puji Tuhan, sudah dalam Tuhan, ya sudah hamba Tuhan, sudah pendeta, sudah sekolah Alkitab, sudah melayani Tuhan, dan saya sangat bersyukur sama Tuhan. Nah, pengalaman penginjilan kami dulu, kami pernah pelayanan di kampung ya, dan itu kami mendoakan orang Dayak ya, mendoakan orang Dayak, mereka memiliki mandau. Mandau ini sudah ada rambut ya. Mandau ini sudah ada rambut Madura, dan itu suami saya yang doakan jadi dia bakar. Setelah didoakan dibakar, mandaunya itu masih dipakai di sekolah Alkitab Anjungan sampai sekarang, Pak. Nah, pertanyaan saya, apakah itu masih maaf kata ini, apakah itu masih berfungsi? Bisa berfungsi lagi. Harusnya dibuang, tidak boleh disimpan. Harusnya dibuang, tidak boleh disimpan. Oh iya, harus dibuang ya Pak Pendeta ya, Ya. Pak Daud ya. Pak, bagaimana dengan yang sebenarnya kita tahu itu barang kumpas ya, dikatakan barang yang tidak boleh kita simpan. Tetapi banyak yang karena sayang itu dipindahtangankan gitu Pak, atau dijual. Bagaimana menurut Pak Daud? Itu repotnya malah kena kutukan ya. Yang kena kutukan yang terima barang. Apalagi dijual. Yang jual. Yang jual kena kutuk. Iya. Apalagi yang jual pendeta. Itu kan masih ingat enggak tentang kota Ai kan? Kekalahan itu karena Yeriko kan? Kan ya. Iya. Oh begitu ya Pak. Jadi yang boleh itu. Yang terkutuk yang menjual dan yang terima bagaimana Pak? Yang nggak tahu barangnya. Sama-sama. Oke, lanjut. Pak Saya Pendeta. boleh mengajukan pertanyaan? Ya, silakan. Jadi gini, dalam suatu pelayanan kan ada jenis-jenis roh yang bisa ditangking atau dilepaskan dengan cara berdoa, tapi ada juga jenis yang Tuhan Yesus bilang jenis ini harus dilepaskan dengan cara berpuasa. Nah, bagaimana Pak cara membedakannya, Pak? Kalau dalam pelepasan itu, saya terus terang pengalaman tidak pernah mengalami kesulitan. Karena waktu saya belajar Alkitab sama pendeta Stefanus Pinggi, saya pertama diajar tentang satu kunci untuk mengalahkan iblis itu dalam kitab Wahyu. Ini udah tingkatnya bukan setan lagi, tapi udah iblis, rajanya para setan. Bahwa mereka orang-orang percaya mengalahkan iblis dengan darah anak domba. Betul? Ya. Nah, kuncinya itu percayai firman itu bahwa segala kuasa setan, kuasa iblis dikalahkan dengan kuasa darah Yesus. Nah, setelah itu diusir demi nama Yesus. Nah, kalau terus terang saya belum pernah mengalami kesulitan masalah dalam doa pelepasan karena kuncinya satu, tergantung iman kita. Amin. Dan kita harus percaya benar bahwa puasa dari Yesus itu tujuan doa puasa itu apa sih? Mendekatkan diri pada Tuhan. Betul? Dan iman kita supaya betul-betul tumbuh dan percaya. Nah, jadi kalau tingkatan-tingkatan roh, memang dalam kasus pelepasan ada doa puasa, ada. Kita juga ada namanya doa puasa. Tapi pada waktu penerapannya sudah ada keraguan. Penting itu penerapannya, bukan teori. Nah, waktu penerapannya percaya pasti berhasil, tidak ada kesulitan. Amin. Jadi Pak lagi ya, Pak Daud mungkin yang terakhir. Pak, jadi bukan karena kita puasa, tapi kita tidak beriman, itu tidak bisa ya Pak. Jadi banyak orang merasakan bahwa, saya udah puasa, pasti saya bisa gitu. Banyak orang menyalahartikan bahwa puasa itu punya kuasa. Sebenarnya tadi Pak Daud katakan, bukan puasanya, tetapi pada saat kita puasa, kita menjadi lebih dekat dengan Tuhan dan beriman. Begitu kan Pak Daud? Iya. Sekarang gini, misalnya ada orang kerasukan.
udah kerasukan gini, langsung kita ngomong, saya puasa dulu ya. Lah orang gimana? Betul, amin. Ngerti maksudnya Ibu Eri? Iya, Pak Daud. Ya. Ini ada orang kerasukan udah gini. Saat kita ngomong, belum siap saya, kita doa puasa dulu. Lah orangnya gimana? Iya, betul. Iya. Kan Alkitab kata siap atau tidak siap harus siap. Amin. Jadi untuk masalah pelepasan pengusaha setan, nah makanya kita ini intinya satu. Kalau kita puasa itu kan mengkhususkan diri untuk Tuhan. Ya. Artinya hidup dalam Tuhan. Ya. Supaya apa? Beriman, betul? Ya. Nah, jadi intinya di situ aja sebenarnya. Ya, amin. Terima kasih Pak Daud. Pak Daud, itu barang tumpas itu sebaiknya tidak dijual, tidak dipindahtangankan, dan sebaiknya diapakan Pak? Dibakar atau bagaimana Pak? Dibakar, penting intinya kena api. Oh, harus kena api. Jadi gini, ini sebelum saya tutup ya, ini saya beritahu dulu. Ya, Pak Daud. Ini pandangan saya, bukan Alkitab ya. Ini pandangan saya. Dipercaya jin setan itu tercipta dari unsur api. Nah, makanya neraka itu full api, bukan full AC. Nah, tapi ingat, Tuhan tidak pernah menciptakan setan. Karena segala awal yang diciptakan Tuhan itu baik. Tuhan menciptakan malaikat dan sepertiga malaikat jatuh dalam dosa jadi setan. Nah, segala yang berhubungan dengan pusaka, jimat, berhubungan dengan okultisme, itu harus kembali kena api. Arti api di sini itu artinya dimentahkan, kembali ke awal. Makanya segala bentuk pusaka, jimat apapun, sekalipun keris atau pedang sesakti apapun, begitu kena api, itu kembali ke awal, dimentahkan. Nah, itu pemahaman saya waktu belum bertobat. Itu pendapat saya. Nah, setelah saya bertobat, intinya satu, putus dari kutuk, hidup dalam Tuhan. Itu aja. Amin. Pak, kenapa mesti meledak ya Pak? Pak Daud, kenapa itu barang kalau dibakar itu meledak gitu? Bum gitu. Seperti ada yang karena manifestasi, ada yang juga kan ada plastiknya, ada cairan kimia lainnya. Ya. Karena ada pusaka-pusaka tertentu yang ada yang namanya itu pakai batu meteor. Dan ada kandungan-kandungan logam yang berbeda. Karena mengandung dari meteor gitu. Tapi yang jelas satu, intinya itu kena api gitu aja, lalukan dengan api. Nah, setelah itu dibuang. Kenapa tidak disimpan lagi atau kasih orang lain? Karena itu roh itu bisa kembali lagi. Makanya dibakar lalukan api dan dibuang supaya putus hubungan. Putus hubungan, putus ikatan batin, putus kontak demi nama Yesus. Amin, puji nama Tuhan. Baik, Pak Daud. Terima kasih Pak Daud Tony yang sudah memberikan kita pencerahan dan renungan firman yang luar biasa. Kami mengucap syukur biar Tuhan pakai Bapak lebih lagi. Mari saudara, satukan hati kita untuk berdoa buat Pak Daud Tony. Kita angkat tangan kita seberapa kita yang diberkati oleh firman Tuhan, dan hari ini apapun yang hamba-Nya ini boleh sampaikan, biar boleh menjadi satu pengertian, pengetahuan, dan juga menjadi kekuatan iman kita. Amin. Haleluya. Bapak, kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan banyak ketakutan di dunia ini. Tetapi kami tahu di dalam kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, kami percaya ada kekuatan Tuhan. Karena Engkau tidak menanamkan, tidak memberikan kami roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan. Kami tahu perlindungan daripada darah Tuhan Yesus Kristus ada di dalam hidup kami. Karena ada kuasa yang lebih besar daripada semua kuasa roh di dalam dunia ini, yaitu Roh Kudus yang menyertai kami.
Kami tahu Tuhan, kami berjalan bersama dengan Engkau. Dan kami tahu apapun yang terjadi di dalam hidup kami, Engkau mengizinkannya karena Engkau turut bekerja di dalam segala sesuatu dalam kehidupan kami untuk mendatangkan kebaikan Bapa, mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi-Mu, bagi kami yang terpanggil sesuai rencana-Mu Bapa. Bapa, biarlah firman pada hari ini boleh menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Kami tahu malaikat-malaikat yang Engkau perintahkan untuk menjagai kami di segala jalan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana kesaksian daripada hamba-Mu Bapak Evangelis Daud Tony Tuhan. Bagaimana dulunya dia adalah seorang yang boleh di dunia kegelapan. Tapi Engkau memanggil hamba-Mu ini masuk kepada terang-Mu yang ajaib Bapa. Biarkan kami boleh mengerti, biarkan pengalaman daripada hamba-Mu ini boleh menjadi satu kesaksian yang luar biasa bahwa kami harus tetap tekun, kami tetap setia untuk mengiringi-Mu Tuhan. Tidak yang lain, apapun tawarannya Bapak. Bapak, kami mengucap syukur, kuatkan iman kami. Pakai hamba-Mu Bapak Evangelis Daud Tony Tuhan dengan kekuatan yang luar biasa Bapak. Bapak, Engkau sertai pelayanan hamba-Mu ini Tuhan. Engkau menyertai dia. Tanda-tanda mukjizat ajaib terjadi buat hamba-Mu ini Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan daripada Engkau. Berkati pelayanan hamba-Mu. Berkati apa yang dilakukan hamba-Mu Engkau buat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami menyerahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau yang memakai hamba-Mu Tuhan. Engkau yang menyertai dia dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Jadi seorang pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati setiap pendeta yang sudah hadir di tempat ini. Baik yang dari Kalimantan, baik yang dari Sumatera, baik yang dari Sulawesi Tuhan. Baik yang dari Jawa, baik yang dari Nias Bapak. Kami percaya di dalam Kristus Yesus, satukan tubuh-Mu Tuhan. Jadikan kami satu di dalam Engkau Bapak. Walaupun via Zoom meeting ini kami ada kesatuan hati untuk berjalan bersama-sama dengan Engkau. Berkati hamba-hamba-Mu yang ada hadir 63 partisipan Tuhan. Urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Apa yang kami lakukan Engkau buat berhasil, beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Segala masalah yang kami hadapi sudah selesai. Bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan, Engkau memberikan pekerjaan yang baik Tuhan. Bagi mereka di dalam studi, hikmat Tuhan turun atas mereka. Bagi mereka yang bekerja Tuhan, bila Tuhan jadikan mereka kepala, menjadi garam dan terang di tengah-tengah lingkungan kerja mereka. Ibu-ibu yang luar biasa di tempat ini, jadikan doa. Bapak-bapak yang ada di tempat ini, jadikan mereka imam keluar, kepala keluarga yang luar biasa di dalam tangan kasih-Mu Bapak. Hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini, biarlah kami boleh bersahati untuk menyampaikan full gospel di dalam nama Tuhan. Haleluya. Hanya Kristus yang menjadi center daripada pemberitaan kami. Bapak, kami mengucap syukur untuk bangsa dan negara kami yang kami cintai, Indonesia Tuhan. Kami tahu negara Indonesia ada di dalam tangan kasih-Mu. Urapi Bapak Presiden kami Joko Widodo Tuhan. Pakai dalam nama Yesus. Dengan kebijaksanaan daripada Engkau untuk memimpin rakyat Indonesia kepada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berkati kesehatan hamba-Mu ini Tuhan. Biarkan hamba-Mu boleh menyelesaikan tugasnya sampai 2024 di dalam keadaan yang sangat baik. Indonesia dalam keadaan penuh kemuliaan Tuhan. Dan juga menteri-menterinya, angkatan-angkatan Tuhan, semua pejabat pemerintahan dari paling atas sampai paling bawah ada di dalam tangan kasih-Mu. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk pemilu 2024. Biarlah Tuhan boleh memilihkan kami hamba Tuhan, seorang presiden yang takut akan Tuhan, seorang presiden yang mengasihi rakyatnya Tuhan, seorang presiden yang sungguh-sungguh mencintai negaranya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa Tuhan untuk dunia ini Tuhan. Kami minta Tuhan Engkau memberikan pertobatan Tuhan untuk dunia ini, dan kami percaya bahwa pada saat dunia bersujud datang ke hadapan-Mu, meminta ampun, Engkau akan pulihkan dunia ini Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk generasi-generasi muda Tuhan. Pakai mereka Tuhan menjadi generasi yang beriman, supaya iman ini masih tetap ada di bumi ini. Di dalam nama Yesus Kristus,
Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan. Biarlah seluruh interdenominasi boleh bersama-sama memuliakan nama-Mu. Boleh berjalan di dalam terang Kristus. Hanya memberikan Kristus di dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba Tuhan. Anak-anak Tuhan di tempat ini yang mengalami sakit penyakit. Kami mau katakan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus. Anak-anakmu sudah sembuh. Dan juga Ibu Emi Tuhan, Engkau pulihkan dengan sempurna. Untuk Bapak Wijanto juga Tuhan, Engkau pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga untuk nama Yesus. Tuhan. Bapak, kami berdoa untuk anak-anakmu yang hari ini melamar kerja Tuhan. Urapi sertai dengan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan. Biarkan kemuliaan Tuhan boleh menyertai mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini Bapak, kami sebelum menutup doa kami percaya doa yang kami sampaikan sudah Engkau dengar di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami mau sempurnakan doa kami dengan doa Bapa kami yang Engkau ajarkan kepada kami. Dan kami akan menerima doa berkat melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Nathanael. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mari saudara-saudaraku yang Tuhan kasih, kita arahkan kepada Tuhan segenap hati kita, jiwa kita, roh kita, pikiran kita, perasaan kita, keinginan kita arahkan dan serahkan sepenuhnya, selengkapnya, seutuhnya kepada Tuhan. Dan sekarang terimalah segala berkat Tuhan buat kita sekalian, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Semuanya percaya, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, saudara, kita akan dengarkan pengumuman